Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Aziz Santoso, NRP 50252212229. Saya dari kelas pemrograman perangkat bergerak C, dan kali ini saya akan mempresentasikan final project pemrograman perangkat bergerak saya yang berjudul Coffee Bliss App. Nah, aplikasi Coffee Bliss ini menggunakan template empty activity, bahasa pemrograman Kotlin, SDK minimum API 26 ke atas, yang mana ini setara dengan Android 8.0 versi Oreo, juga menggunakan Target SDK compile versi API 35, dan juga toolkit UI Jetpack Compose. Kali ini kita akan menamai projectnya Coffee Bliss App. Nah, agar codingannya rapi dan mudah dirawat, kita menggunakan struktur folder pada project ini seperti berikut, yang mana ini mencakup data access object, database, entity, repository, komponen tampilan layar UI, tema desain aplikasi, navigasi, hingga view model, yang mana kesemuanya digabung dalam codingan main activity.kt, mana KT itu kepanjangannya adalah Kotlin. Nah, codingan pertama yang kita buat itu adalah member entity, yang mana terdapat entity table name sama dengan members, yang merupakan dekorator atau anotasi room untuk mendeklarasikan bahwa data kelas ini merupakan sebuah tabel database bernama members. Sedangkan primary key auto generate sama dengan true itu fungsinya adalah untuk menandakan property ID sebagai primary key unik yang nilainya akan terus bertambah secara otomatis setiap kali ada baris data baru. Juga terdapat baris codingan total point sama int sama dengan 0, yang berfungsi untuk menyimpan jumlah poin yang telah dikumpulkan pelanggan dengan nilai awal default sama dengan 0. Selanjutnya terdapat codingan transaction entity.kt yang berfungsi untuk menyimpan log riwayat transaksi pembelian kopi oleh member untuk perhitungan akumulasi poin. Nah, pada codingan ini terdapat member ID yang berfungsi sebagai foreign key logis untuk menghubungkan riwayat transaksi ini dengan ID milik member tertentu. Juga terdapat purchase amount dan earn point yang berfungsi untuk menyimpan nominal belanja dan bentuk integer beserta poin yang didapat dari transaksi tersebut. Nah, ini purchase amount dan earn point. Selanjutnya adalah membuat data access object, yang mana itu fungsinya itu sebagai interface untuk memfasilitasi eksekusi query SQL tanpa harus menulis perintah manual secara mentah. Nah, di sini DAO itu fungsinya sebagai anotasi yang memberitahu room bahwa interface ini berisi operasi data akses. DAO di sini kepanjangannya data access object. Sedangkan suspend itu merupakan kata kunci coroutines Kotlin yang memaksa codingan member DAO.kt ini untuk dijalankan secara asinkron di background thread agar tidak memblokir UI utama, yang mana nanti jatuhnya application not responding. Juga terdapat codingan insert dan update, yang mana ini merupakan abstraksi otomatis dari ROM yang memungkinkan query untuk menyisipkan data baru dan memperbarui data lama. Dan query digunakan untuk menulis query SQL custom, yang mana ini fungsinya itu untuk mencocokkan kredensial login, di mana email sama dengan *2 email, atau mengurutkan riwayat transaksi terbaru itu order by int, order by ID desk. Selanjutnya kita membuat instance basis data dengan menggunakan singleton, yang mana singleton itu adalah desain pattern yang berfungsi memastikan tiap satu kelas itu hanya memiliki satu instance global. Nah, di appdatabase.kt SQL
database itu fungsinya adalah untuk mendaftarkan entitas tabel apa aja yang masuk ke dalam database beserta versi skemanya. Sedangkan anotasi volatile itu menjamin bahwa nilai dari instance pada memori utama selalu diperbarui sehingga langsung terlihat oleh seluruh thread komputer. Sedangkan synchronized disk itu fungsinya untuk mengunci blok pembuatan database supaya tidak ada dua atau lebih thread berbeda yang membuat instansiasi database secara bersamaan dalam rangka menerapkan pola desain singleton. Juga terdapat fallback to destructive migration yang fungsinya adalah untuk menghapus dan membangun ulang database secara otomatis jika struktur tabel atau versi aplikasi berubah di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membuat lapisan repository untuk logika bisnis, yang mana codingan member repository.kt itu berfungsi sebagai mediator pengolahan data mentah dari data access object sebelum dikirim ke antarmuka pengguna, yang mana antarmuka pengguna ini disebutnya UI, user interface. Member repository.kt ini bacanya KT atau KT sih? Bacanya KT. Kita akan langsung bahas penjelasan komponennya. Calculate point itu fungsinya adalah sebagai utilitas murni untuk menghitung bonus point member dengan rumus pembagian matematika purchase amount dibagi 10.000. Nah, ini calculate point. Sedangkan redeem point itu merupakan fungsi berisi gerbang kondisi logika di mana jika point member mencukupi, di mana current point lebih dari atau sama dengan point needed, maka point akan dikurangi dari database dan fungsi akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka aksi akan dibatalkan dan akan mengembalikan nilai false. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan data ke UI melalui view model menggunakan codingan member view model.kt ini. Nah, dalam codingan ini data access object bertindak sebagai interface untuk memfasilitasi eksekusi query SQL tanpa harus menulis perintah secara manual dengan mentah. Nah, penjelasan komponennya itu adalah sebagai berikut. Mutable state flow dan state flow saja merupakan komponen reaktif yang berfungsi untuk menampung state data terbaru. Nah, interface ini akan mendeteksi perubahan data dalam variabel ini secara otomatis, kemudian melakukan recomposition, yaitu menggambar ulang tampilan UI. Selanjutnya terdapat view model scope.launch yang fungsinya adalah untuk menjalankan coroutine Kotlin dengan lifecycle yang terikat langsung ke view model. Nah, jika view model ini dihancurkan, maka proses query di dalamnya akan otomatis dibatalkan untuk menghindari kebocoran memori. Selanjutnya, kita akan merancang komponen UI modular dengan reusable komponen. Nah, codingan membership card.kt ini berfungsi sebagai komponen UI modular untuk widget kartu anggota premium digital dalam rangka menampilkan status point member. Terdapat komponen composable, column, dan cut and cut defaults.cut elevationer. Composable ini merupakan anotasi wajib Jetpack Compose yang berfungsi untuk mengonversi fungsi Kotlin biasa menjadi sebuah elemen UI grafis. Nah, ini anotasi add composable. Lanjut. Nah, selanjutnya terdapat kolom yang berfungsi sebagai komponen tata letak yang menyusun elemen UI di dalamnya secara vertikal ke bawah. Juga terdapat codingan cut and cut defaults.cut elevation yang berfungsi untuk memberikan efek elevasi bayangan dan estetik dengan gradasi di belakang latar kartu. Juga terdapat codingan rewrite item row.kt yang merupakan codingan berisi komponen baris penukaran menu copy gratis berdasarkan poin yang dimiliki.
codingan ini terdapat row horizontal arrangement space between yang fungsinya adalah sebagai foreign key logis untuk menghubungkan riwayat transaksi ini dengan ID milik member tertentu. Juga terdapat unredeemed menuju unit yang fungsinya sebagai fungsi lambda callback untuk mengirimkan sinyal klik dari komponen atomik ini menuju ke logika penanganan utama di layar induk. Nah, selanjutnya kita merakit tampilan UI aplikasi. Kita buat login screen.kt terlebih dahulu. Nah, fungsinya itu terdapat remember mutable state of yang fungsinya ada untuk menyimpan masukan teks dari user ke dalam siklus memory compose lokal agar teks tidak hilang saat tampilan layar di refresh. Juga terdapat komponen collect as state yang fungsinya untuk mengonversi state flow asinkron dari arsitektur view model ke dalam object state yang dipahami oleh Jetpack Compose UI. Juga terdapat launch effect itu fungsinya adalah untuk mendeteksi jika data current member berubah tidak lagi nol, maka aplikasi langsung mengalihkan rute pengguna ke halaman dashboard utama secara aman. BTW, launch effect ini merupakan efek samping dari penanganan workflow. Juga terdapat register screen yang mengandalkan terutama fungsi is not blank. Fungsi is not blank itu fungsinya untuk memastikan pengguna tidak mengosongkan kolom formulir pendaftaran sebelum data dikirim ke database room. Dan is not blank ini merupakan metode validasi string bawaan Kotlin. Juga terdapat min-dashboard-screen.kt yang terdapat komponen member-led yang merupakan kawasan null safety pengaman null untuk memastikan bahwa codingan UI dan blok tersebut hanya akan digambar jika data objek member sudah sukses dimuat dari database. Juga terdapat codingan lazy column dan item transaction yang merupakan ekivalen modern dari recycle view. Komponen ini sangat efisien karena hanya akan merender baris riwayat transaksi yang terlihat di area tampilan layar saja. Terakhir terdapat transaction screen.kt dengan fungsi to int or null. Yang fungsinya adalah untuk mengonversi input teks nominal belanja menjadi tipe data integer dengan aman. Jika user tidak sengaja mengetikkan huruf, maka aplikasi akan terhindar dari crash dan return value dengan nilai nol akan dikembalikan. Dan juga ada redeem screen.kt yang terutama mengandalkan codingan komponen modifier.wait 1f yang fungsinya adalah untuk mendorong tombol kembali agar selalu melekat di bagian paling bawah layar dengan cara mengambil seluruh sisa ruang kosong yang tersedia pada tata letak kolom. Nah, langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi navigasi antar tampilan layar dengan menggunakan navgraph.kt yang fungsinya adalah untuk menampung konfigurasi navigasi antar tampilan layar. Itu terdapat codingan navhost dan start destination login yang berperan sebagai wadah sirkuit navigasi utama yang menentukan bahwa aplikasi wajib membuat halaman login pertama kali saat dibuka. Juga terdapat komponen pop-up to login dengan inclusive sama dengan true, berperan untuk mengosongkan halaman login dari backstack tumpukan memori history sesaat setelah user berhasil login. Hal ini mencegah user dari kembali ke layar login secara tidak sengaja ketika menekan tombol back pada hardware smartphone.
kita tetapkan tema desain material 3 yang kita config dalam codingan theme.kt. Codingan ini terutama mengandalkan if system in dark theme yang fungsinya adalah untuk mendeteksi setelan bawaan OS Android pengguna secara langsung. Jika smartphone menggunakan mode malam, skema warna aplikasi akan otomatis beralih ke dark color scheme demi kenyamanan mata pengguna. Terakhir, kita membuat fungsi main activity.kt yang merupakan codingan sebagai entry point alias pintu masuk utama aplikasi yang bertugas untuk merakit arsitektur data MVVM dan jalur navigasi sebelum menampilkan tampilan layar kepada pengguna. Nah, terdapat satu tampilan UI yang fungsinya adalah untuk mengaktifkan metode untuk menampilkan full screen dengan enable edge to edge serta menampilkan tema Visual Coffee Bliss theme pada kanvas dasar yang dikenal sebagai surface. Juga terdapat gudang data yang terdiri atas database dan repository yang fungsinya adalah untuk membuka database lokal berupa room dan menyiapkan member repository sebagai pusat keluar masuknya data member. Juga terdapat pusat logika view model yang fungsinya adalah untuk membuat member view model melalui factory khusus agar logika bisnis aplikasi terhubung langsung dengan data dari repository. Juga terdapat pengaturan perpindahan navigasi berupa navgraph yang mengatur peta perpindahan halaman dan membagikan view model agar datanya dapat diakses secara seragam dan tampilannya itu sama merata dalam semua tampilan layar pada aplikasi Coffee Bliss ini, dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah tuh, aplikasinya sudah bisa dijalankan di virtual device. Nah, sudah bisa dibuka sekarang aplikasinya. Kita bisa registrasi member dulu, setelah itu kita login di aplikasi Coffee Bliss ini. Sekian presentasi saya mengenai aplikasi Coffee Bliss yang baru-baru ini telah saya buat untuk final project pemrograman perangkat bergerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.